Halo Sobat Internet, kembali lagi dengan saya, Karosi dan Kak Dewi. Halo. Halo. Oke Karosi, podcast kali ini kita mau bahas tema tentang apa sih? Enaknya nih. Apa ya? Kayaknya mungkin yang lebih umum ya. Orang Asmara. alami asmara ya. Benar Asmara. nggak? Sama pekerjaan ya, itu aja kan. Asmara dan pekerjaan. Atau karir ya. Oh, oke, boleh juga. Tapi Kayaknya yang orang semua seru sama ya. Asmara dulu kayak. Oke, asmara. Itu yang ditunggu-tunggu kali ya. Oke, kalau gitu tentang asmara dulu nih ya. Siapa Oke. nih yang mau cerita? Gua dulu deh, gua dulu sharing oke. nih, gua dulu sharing. Boleh, silakan. Jadi gini, di teman tongkrongan saya ya, Mm-mm. teman tongkrongan saya nih, ya oke pakai bahasa saya sendiri kali ya, enaknya. Di teman tongkrongan gue ini kayak apa ya, adalah biasa kan kalau cowok ngumpul gitu ngobrol dari awalnya mulai bahas soal game, soal hobi, kerjaan segala macam kan ya. Ada juga Dan tentang baca. asmara nih. Nah, tentang asmara nih lucu nih. Ada teman saya curhat gitu. Bro, gue bingung nih Hmm. soal pasangan gue. Bingung kenapa? Katanya. Bingung gue pasangan gue galau. Pasangan gue ini dia circle-nya, pertemanan dia itu kebanyakan cowok gitu. Dan gue khawatir gitu ke depannya. Nah saya gali lah situ, saya tanya dari cerita awalnya gimana sih, kok bisa gitu. Jadi diceritain dari awal dia PDKT belum lama, selang seminggu lah, terus dia buat keputusan buat jalanin hubungan sama pasangannya itu, jalanin hubungan, dan sekarang udah jalan 3 bulan nih. Jalan 3 bulan dia baru ngerasain galau gitu. Perkenalan mungkin udah berjalan ya, dia baru galau karena Keputusannya terlalu cepat kayaknya. iya mungkin ya. Dia galau karena dia baru tahu soal masa lalunya ceweknya dia ini. Masa lalunya dia, yang dia ceritain tuh dia dengar dari temennya gitu, temen ceweknya atau temen cowoknya gitu, soal si ceweknya itu kayak gimana sih. Awalnya dia nyari karakter sifatnya gitu kayak gimana. Akhirnya kebuka juga nih. Dan si ceweknya pun sempet curhat ke teman saya ini, curhat soal dia tuh masalahnya kayak gimana sih. Ternyata masalahnya tuh dia di circle pertemanan cowok yang suka nongkrong kayak kita lah, nongkrong gitu. Cuman ada lah kayak tongkrongannya itu ke hal yang negatif gitu ya, kayak minum gitu. Ada yang apa, hal-hal lain lah kayak yang buat hura-hura atau gimana gitu. Dan dilihat dari fisiknya aja sih kayak mereka tuh sebagian pada pakai tato gitu di tubuhnya itu. Nah kan orang kan pandangan orang kalau lihat orang tatoan gitu, waduh kayak gimana gitu. Konotasinya negatif gitu. Udah ke arah yang negatif lah gitu. Nah ini ceweknya itu gaul dengan circle pertemanan kayak gitu. Nah si cowoknya ini teman saya ini, dia galau gitu. Awalnya dia ngira kan, wah baik banget nih cewek gitu kan, dewasa, bijaksana juga gitu. Setelah dia kenal dalam, gali lebih dalam lagi, ternyata kayak gitu masa lalunya. Nah dijalanin selama 3 bulan itu kan pasti ada konflik tuh dalam hubungan. Oh, udah ada konflik. Pasti ada muncul konflik lah dalam hubungan. Dia bilang, gue ada konflik nih sama cewek gue gitu, pernah ada konflik, dan dia khawatir gitu, dia merasa nggak nyaman segala macam gitu. Karena posisi juga kan, karena dia kerja di luar kota, si ceweknya di kota A misalnya, si cowok kerjanya di kota B gitu. Oh, LDR nih ya. LDR ceritanya ya. Krisis kepercayaan. Ketemunya berapa lama? Ketemu apanya? Ketemu dengan si cewek ini? Oh dia Sebulan biasa. sekali kah? Enggak, seminggu sekali dia ketemu. Oh, oke. Cuma seminggu sekali pun cukup ya lumayan lah gitu ya. Ya kalau dibilang LDR sih enggak kali ya, setengah LDR kali. Setengah ya. LDR, oh ada istilah Aneh kan, gitu juga ya. ya soalnya kan seminggu sekali. Kalau LDR kan mungkin jangka waktu berapa lama, Bulan, ya? berapa bulan nggak ketemu gitu kan. Jadi kalau ini sih masih kelas setengah lah ya. Setengah. Kelas setengah, oke. Masih kok, berarti hubungannya masih ada secara kontak langsung masih ada dong. Pasti ada. Kalau chatting, video call segala macam pasti Iya. ada. Nah itu dia ada konflik, dan itu dia konfliknya tuh kadang ngelihat tingkah si ceweknya tuh aneh. Tiba-tiba langsung ngeblok lah. Padahal konflik sepele, hal kecil gitu, hal kecil yang kok bisa sih sampai harus ngeblokir segala macem gitu, ngeblokir WhatsApp-nya lah.
Jadi kan susah buat, harusnya kan kalau ada masalah tuh didiskusiin gitu kan ya. Buat cari jalan tengahnya. Nah ini langsung ngeblokir, tapi besoknya dibuka lagi kadang kalau moodnya baik. Kalau belum baik bisa 2 hari 3 hari gitu. Pasti childish kali. Ya pokoknya gitu. Terus Intinya masalah terus ini selama 3 bulan gitu kan. nggak terus sih, karena ada masalah yang bikin dia khawatir, takut dia balik lagi ke masa lalu gitu. Poinnya tuh. Nah itu khawatirnya begitu. Kayak gitu, terus ditambah lagi dengan munculnya teman-teman nongkrongnya lagi, dia padahal si ceweknya udah bilang ke si cowoknya, gua udah nggak ada hubungan lagi nih sama teman-teman yang lain, gue pengen ninggalin deh masa lalu gue, circle gue yang dulu kayak gitu, gue udah ngerasa gue salah pergaulan gitu. Dia bilang gue pengen keluar dari circle kayak gini gitu. Oh bagus, kata si teman saya cowoknya, ya bagus, dia mau ngarahinnya ke arah baik gitu. Cuman dengan sifat karakter dia yang kayak gitu, ketika ada masalah langsung ngeblokir, langsung kabur, menghilang gitu kan, jadi nambah Moody lah. iya, jadi kurang nyaman lah si cowoknya pun. Boleh bisa dipercayain, cuman nggak ada kenyamanan gitu. Walaupun percaya nggak ada kenyamanan di situ. Mungkin dia butuh menyendiri. Mungkin ya si ceweknya dengan karakter kayak gitu, dan si cowoknya pun belum ngerti gitu dengan artinya ini, buat nenangin pikiran dulu gitu, emosi biar nggak meledak mungkin ya. Ini teman saya pun agak baperan juga nih cowok. Gitu. Sama-sama dong. Sama-sama baper ya. Ya gitu lah. Terus jadi maunya dia apa gitu loh? Maunya dia tuh, teman saya maunya tuh kayak, gue pengen lanjut apa enggak gitu? Pengennya keterbukaan gitu, kejujuran gitu. Ada apa sih? Pengen ngorek si cewek ini. Maunya maksudnya gini, ngebuka apa supaya si cewek ini mau bicara gitu loh. Maunya apa sih? Nggak gitu. ada rahasia-rahasiaan gitu, biar ada kenyamanan gitu. Soalnya setiap ada masalah gitu, kayak ada sesuatu yang ditutupi. Memang selama ini nggak pernah komunikasi. Kalau misalnya ada masalah, apa cuman diam, ntar terus baik lagi gitu? Apa ada komunikasi? Kenapa sih gitu loh? Oh enggak sih, dia bilang kalau ada masalah nih sama dia, udah blokir, udah gue ngertiin lu pengen me time, ya udah lu me time dulu deh, gue me time. Cuma rasa mendemnya itu dia jadi ngebatin sendiri teman saya nih, sampai galau, bingung gitu. Ada apa sih kok sampai blokir kayak gitu? Cara nyikapin si cowok ini ke perempuannya. Iya kayak gitu nyikapinnya. Cara nyikapinnya gitu. Dewi mungkin ada saran dulu. Sebagai perempuan gitu. Dewi gitu nggak? Tipenya begitu nggak? Enggak sih kayaknya. Lebih terbuka ya kayaknya. Kalau misalkan jujur, ada rahasia kah gitu kalau misal gini, hubungan. Dewi kan ada di pergaulan yang lingkungan yang dulu, terus pada saat membuka hubungan dengan cowok yang baru kan berarti Dewi ya mungkin si cowoknya nggak berkenan dengan lingkungan Dewi yang dulu. Nah kira-kira mirip kan? Iya, sedikit mirip sih. Tapi nyikapinnya kayaknya. Coba di versi Dewi dulu deh. Coba dari Karasi dulu deh. Nanti aku baru. Mau jawaban simpel apa ini? Ini kan kita yang ini aja ya, globalnya aja ya. Nggak usah terlalu ini ya. Intinya sih gitu, singkatnya nih ya. Ini karena berhubung bukan yang jadi yang bertanya itu temannya Sultan ya kan. Berarti kan mungkin kita nggak bisa nanya lebih lanjut ya. Jadi kan ini hubungan ini kan baru berjalan kan 3 bulan kan. Nah ini berandai aja ya, dia nyaman atau enggak. Ini pertanyaannya ini nanti sama dia dijawab nyaman apa enggak. Ini kita bicara secara logis aja ya. Kita kan nggak cukup membina satu hubungan ini kan tidak cukup dengan cinta ya, benar nggak? Ya kan, ya artinya membina satu hubungan dengan lawan jenis ini memberikan manfaat, lebih banyak manfaatnya atau enggak, atau kebalikan, ya kan, benar nggak? Atau malah bikin tambah pusing, tambah galau. Tambah pusing kayaknya putusin aja. Nah, artinya begini, ini kan kita kalau gini, kembali lagi teman Sultan ini emang mau hanya penjajakan dulu gitu kan? Apa udah merasa yakin gitu loh? Ini memang mau dibawa sampai ke pernikahan gitu, ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Ini karena berhubung kan
saya nggak bisa nanya kan ke Sultan kan. Sebenarnya ada lanjutan ceritanya sih, Karo sih. Jadi dia bilang, sempat saya tanya gitu juga, lu serius gak sih sama cewek lu gitu? Dia bilang serius. Nyaman nggak? Nah, saya Selama tanya, 3 bulan gini aja deh. Sultan mungkin kurang lebih temen Sultan ini cerita kan, panjang lebar kan, mungkin agak detail gitu loh. Cerita gitu. Tanya sama dia kak, apakah dia selama 3 bulan ini lebih banyak nyamannya atau lebih banyak konfliknya gitu. Itu aja deh. belum sempat nanya gitu Nah, sih. itu. Pertanyaan itu dulu nih, nyaman atau kalau misalkan oke deh, ya langsung dijawab ya. Kalau lebih banyak nyaman, yang ya nggak nyamannya sedikit lah gitu. Oke deh. Masih bisa dong dilanjutkan. Yang penting nyaman dulu kan. Bener nggak? Masih sebenarnya bisa apa ya? Nyaman tuh dalam arti dalam komunikasi gitu kan. Ini kan cuma permasalahan mungkin masa lalu gitu kan. Cuma masa lalu ini seberapa dominan dengan ya sekarang ini pertemanan yang sudah sekian lama ya. Ya mungkin tahunan dengan teman Sultan ini mungkin baru masuk 3 bulan umur seumur jagung lah. Ibaratnya dia mau masuk ke lingkungan orang, iya. mau ngajak orang tanpa tahu lingkungan. Betul. Gitu. Ini kan teman Sultan orang baru kan di lingkungannya gitu loh. Nggak bisa semudah itu narik si ceweknya untuk ikut. Ini saya nggak bisa. Dia pasti ada sebab juga yang melatar belakangi kenapa dia bergaul dengan lingkungan itu gitu kan. Benar nggak? Berarti dia nyaman sebenarnya dengan lingkungan. Berarti kan sefrekuensi ya. Benar nggak? Benar. Satu frekuensi dengan walaupun dia tato ya, dia ini kan kita jangan menilai orang dari fisik ya. Kita nggak bisa. Ya justru Sultan Selami ada apa sih sebenarnya di lingkungannya ini gitu loh. Gitu ya. Temennya Sultan ini menyelami gitu loh. Kenapa ya si ceweknya tuh kok bisa nyaman ya di lingkungannya itu? Pasti ada sebab. Ya kalau saran saya sebaiknya mungkin dicari tahu dulu. Kita jangan berasumsi ya, konotasi negatif dulu tentang lingkungannya pacarnya teman Sultan ini gitu loh. Kalau perlu teman Sultan masuk dulu ke lingkungan dia ceweknya si cewek ini. Cari tahu. Jadi jangan berasumsi, jangan dari temen gitu ya asal dengar oh gini langsung percaya, belum tentu juga gitu loh. Ya kalau masalah minum sih apa ya, memang tergantung si ceweknya gitu loh, apakah ceweknya temannya Sultan ini bisa terpengaruh atau dia cuman hanya butuh untuk apa ya ngobrol aja buat apa pergaulan aja, tapi dia secara minumnya nggak terbawa gitu kan. Kita nggak bisa asumsi itu kalau teman Sultan tidak melihat langsung, tidak kenal sama si teman-teman si ceweknya ini yang sekarang yang mungkin masih sekarang masih gitu kan. Itu dulu. Jadi jangan langsung cepat mengambil keputusan, itu lebih baik. Iya benar sih. Kenal dulu. Nah, kalau udah kenal ya, kalau ternyata nih misalkan gitu ya, oh oke. Ini kita mau bicara yang mana dulu nih yang baiknya? Ya kan misalkan gini, ternyata nggak yang positifnya ya, oh ternyata nggak seburuk itu gitu loh ternyata. Ya kan ini kan kita baru berandai-andai kan, ini masalahnya kan masalahnya teman Sultan sendiri belum pernah masuk ya mungkin ya belum pernah. Iya. Yang dikhawatirin gini, yang dia pikirin tuh kayak istilahnya ibaratnya kayak lu main sama tukang parfum, lu bakal iya cium memang juga wanginya apa sih? Betul. Ya itulah pokoknya. Kita kalau gini loh, kalau di apa ya istilah kita psikologi ini kan memang nggak bisa kita berasumsi ya lalu ngambil kesimpulan, harus ada faktanya. Nggak boleh sebelah mata. Nggak boleh sebelah mata. Memang nggak boleh kita berasumsi tanpa kita lihat ya. Betul. Benar nggak? Itu lebih baik lihat langsung, ya kan? Lebih tanpa mendengar katanya gitu loh. Itu jauh lebih baik. Jadi lebih yakin gitu loh. Jadi teman Sultan lebih jadi tahu tindakan apa yang harus dilakukan gitu loh. Coba kenal dulu lah dengan lingkungan itu. Dari teman perempuannya ya. Iya. Jadi belum dicoba dong nih kalau kayak itu. Belum sempat dia.
Gitu, itu dulu. Jadi kalau udah sampai masuk ke lingkungan itu ternyata gitu kan, misalnya kita ambil jeleknya lah, ya kan, ternyata ya nggak bagus lah gitu loh. Ternyata wah ini lebih banyak ya yang nggak bagusnya, nggak baiknya gitu dampaknya nantinya ke depan gitu loh. Karena mungkin dia ya ternyata dia lebih condong ke pergaulan ini ya gitu loh. Dia nggak mau kehilangan misalkan ya. Ini kita bicara kan teman Sultan kan, bukan si ceweknya kan, ya kan. Nah ternyata ini dampaknya nggak bakal bagus nih sama hubungannya ke depannya gitu kan. Ya kita faktanya ya realitanya aja gitu loh kan, mumpung masih seumur jagung gitu loh. Tinggal take it or leave it, mau lanjutkan atau enggak. Kalau misalkan mau mempertahankan ya nggak masalah gitu loh, cuman butuh berapa lama untuk bisa menyesuaikan itu gitu loh. Menyesuaikan supaya bisa menarik si ceweknya ini ke lingkungan yang lebih baik gitu loh. Nah sejauh mana peran si temannya Sultan ini lebih dominan ya, lebih kuat untuk menarik gitu loh, kayak magnet lah. Magnetnya lebih kuat mana nih gitu loh, sampai akhirnya si ceweknya ini ya udah deh, saya udah cukup kayaknya dapat perhatian dari teman yang si cowoknya ini gitu kan, ketimbang sama si yang teman-teman iya betul. Itu aja, jadi simpel kan, sesimpel itu sebenarnya gitu. Jadi nggak usah dibuat pusing gitu loh. Itu kan kembali ke masing-masing gitu loh. Ya kan, yang ngejalanin siapa? Ada manfaatnya atau enggak gitu kan, lebih banyak manfaat atau mudaratnya gitu. Itu aja dalam membina hubungan, itu aja deh. Kan sempurna mah nggak ada ya. Tapi bagaimana bisa saling melengkapi gitu loh. Kekurangan si cewek ini apa, bisa nggak nutupin gitu loh. Dia pasti ada, sampai dia ada di lingkungan itu, ada yang dia nggak dia kekurangannya dia bisa ketutup sama terhibur lah dengan lingkungan yang ini gitu loh. Yang katanya mungkin ya tato lah gitu loh. Ya kita positif ya, tetap di lingkungan malam kita nggak boleh menghakimi bahwa yang tato itu jelek gitu kan. Belum tentu gitu loh. Banyak bisa jadi dia lebih seniman yang bertato juga. Bisa jadi mungkin dia lebih jujur gitu kan. Jadi ya dia apa adanya gitu, ketimbang yang kelihatannya baik ternyata ya itulah dibalik itunya nggak bagus gitu kan. Lebih baik ya memang yang apa adanya, itu yang mungkin dia si cewek ini berarti suka. Bisa kasih masukannya cuma satu dong ya. Selami dulu. Iya, selami dulu ke lingkungan teman-teman perempuannya ya. Betul. Jadi ini PR ya buat temannya Sultan. Iya, sebelum menerima masalah. Iya, harus masuk ke lingkungan, nggak bisa teman Sultan ini main narik gitu loh. Dan dia pun harus tahu diri dia sendiri juga, kayak seperti apa sih, udah sempurna belum gitu. Iya. Kalau misalkan ternyata ya si ceweknya ini masih memilih yang lingkungan ini, berarti pengaruh apa ya istilahnya, kekuatannya untuk bisa menarik ya, pergaulannya itu ya lebih kuat yang di sini dibanding si cowoknya gitu loh. Secara perhatiannya untuk ngimbangin, untuk bisa ngelengkapin kekurangannya dia gitu loh. Itu ya maksudnya. Iya, paham. Ya, karena sampai sini udah paham belum? Udah, maksudnya bisa nggak Sultan nanti ngejelasin ke teman Sultan? Bisa sih, tinggal saya kasih link, suruh nonton ini. Nah, jangan subscribe ya teman-teman. Ya itu dulu. Kalau itu udah sudah, ya itu kan nggak cukup sekali ya dia datang kan. Berarti berapa kali ya, luangin waktu lah, jangan misalkan seminggu sekali kan, luangin waktu lah dia untuk ya misalkan daripada nanti dia sembunyi-sembunyi. Berarti komunikasi juga penting ya. Pasti penting, keterbukaan dan kejujuran. Kalau mau ada keterbukaan ya itu harus menerima dulu apa adanya pasangan kita gitu loh. Bukan apa adanya. Bukan ada apanya ya. Salah ya. Apa adanya. Gimana ya? Menerima keterbukaan dia, kejujurannya dia, emang mungkin enggak. Kalau kejujuran itu lebih menyakitkan ya. Iya. Gitu. Walaupun sebentar nggak masalah. Daripada ada ya, kalau nggak mau menerima yang menyakitkan ya
ya harus terima ya dibohongin terus berarti. Ya Itu terserah itu menyakitkan pilihan. lebih nyakit Ya itu gitu. tinggal masalah waktu nanti ketahuannya gitu Bener. apa enggak gitu Bener. aja. Nah sekarang kembali ke teman Sultan itu Iya, dia bener. Dia harus mau lebih terbuka. dibohongi terus Hmm. gitu kan karena mungkin teman Sultan ngelarang ya namanya kalau biasanya kalau semakin dilarang semakin Menjadi-jadi. jadi Bener. gitu. Jadi jangan dilarang gitu loh. Apalagi statusnya masih pacaran. Kan Cari belum lagi, cari lagi. belum istilahnya belum terikat satu hubungan yang ini kan gitu loh. Ya, jadi belum suami istri lah. Jadi masih punya kebebasan sih sebenarnya ya untuk memilih Masih gitu banyak loh. Pilihan ya. Masih banyak pilihan gitu loh. Cuman kalau memang masih penasaran dan masih saya mau melanjutin gitu misalkan sama Tuan Sultan, ya nggak masalah. Cuman kalau pakai caranya dia berusaha narik tanpa masuk dulu itu kan sulit. Karena kan lebih lama si temen yang Iya, ini yang benar. sebelumnya dia nanti dianggapnya kok jadi karena pacaran ini kok jadi saya jadi kayak di apa dikekang ya gitu. Jadi nggak ada kebebasan akhirnya sembunyi gitu. Malah jadi toksik. Nah, jadi toksik gitu kan lebih baik kan dari awal lebih enak terbuka. Gitu. Itu aja. Apalagi yang mau ditanya? Lo jelas nggak nih? Jelas sih, jelas. Cukup jelas sih. Itu pengalaman. Nah itu dulu. Soalnya kan kita nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Oh, jadi harus begini nggak bisa karena kan ya itu tadi belum masuk ke lingkungan itu. Gitu. Oke, cukup kali ya. Pengalaman dari teman saya nih. Udah ya, udah lebih ada gambaran nggak mungkin langkahnya buat dia. itu, langkahnya Bener. untuk nanti baru keputusannya nanti setelah ada udah tahu lingkungannya seperti apa, akhirnya bisa menerima nggak dengan kondisi ini, gitu kan? Kalau nggak bisa, ya tinggal ngomong gitu loh sama si ceweknya bahwa kasih penjelasan sejelas-jelasnya gitu loh. Kamu kalau ada di sini begini, tapi nggak cukup diomongin, jadi harus ambil alih ya, harus ada action. Bisa ambil alih nggak? Menggantikan posisi pergaulannya dia gitu loh. Maksudnya ikut-ikutan gitu? Bukan, ambil alih. Jadi gini. Ke arah yang lebih baik gitu? Iya, justru gini. Kalau kita kan kalau dia kenyamanan dia untuk saat ini gitu, mungkin di situ ya di lingkungan yang teman-teman itu yang menurut temannya Sultan ini, aduh kurang bagus gitu kan. Tapi buat dia nyaman. Perempuan itu biasanya carinya kenyamanan. Bener. Terlepas dia mau tato atau dia minum mungkin nyamanan dulu, dia nyambung mungkin ngomongnya satu frekuensi lah gitu loh, apa yang dia jadi dia bebas berekspresi mungkin ya dengan si lingkungannya ini ya, teman pergaulannya ini gitu kan. Nah mungkin kalau dengan temannya Sultan dia nggak harus jaim mungkin gitu. Jadi perlu diselami lagi ya. Oke. Iya bener. Makasih banget nih dari Kak Rosi buat apa mungkin itu cara ngatasinnya ya. Ya sama-sama. Mungkin lanjut kali ya ke pertanyaan berikut. Bukan pertanyaan. Apa dong? Sharing pengalaman. Iya sharing. Kenapa jadi pertanyaan? Oke, asmara udah ya. Asmara udah. Contoh kasus asmara. Oke, satu udah beres. Tadi kedua itu pekerjaan. Kedua pekerjaan atau karir. Karir. Siapa yang mau nanya? Jadi